Berita terbaru Ketua Grup Wira dari Negeri Timur Bapak Zan Wira meninggal dunia secara mendadak. Pak Zan adalah tokoh di bidang penelitian chip yang terkemuka di Negeri Timur. Kepergian beliau menjadi kerugian bagi dunia teknologi. Presdir Lina datang. Halo Presdir Lina, konferensi pers hari ini. Ada pengumuman soal apa? Apa ada hubungannya dengan chip kembangan mendiang ayah Anda? Presdir Lina meninggalnya ayah Anda secara mendadak. Apakah ada konspirasi di baliknya? Nggak ada komentar Anda semua, silakan ikuti konferensi pers kami selanjutnya. Maya, konferensi harus jalan sesuai rencana. Jangan sampai ada sedikit pun halangan info seputar chip Naga Agung. Gak boleh ada kebocoran sedikit pun. Baik, Presdir Lina. Segera ikuti. Bapak, mohon maaf, pendidikan Anda nggak memenuhi syarat penerimaan pekerja kami. Zaman sekarang mau ngelamar kerja, apa seribet ini? Apa permintaanku ketinggian? Kok ada ya kandidat nggak layak di sini? Butuh hitam. Saat ini kita punya masalah serius yang mengganggu organisasi. Sebagai algojo handal di organisasi kita, aku harap kau bisa membantu sekali lagi. Bantu organisasi kita bereskan masalah ini. Kaulah pembunuh terkuat di dunia yang kudidik sendiri. Aku menganggapmu seperti anak kandungku. Jika kau ingin pergi, aku nggak akan menahan lagi. Pak Putih Hitam, lekas kembali, aku akan merindukanmu. Dosa selama 8 tahun ini semuanya sudah aku bayar. Selanjutnya aku cuma ingin berkeluarga dan hidup bahagia. Aku pamit. Selamat jalan pahlawan pendopo naga terbang. Kakek tua, maaf ya, aku sudah pensiun. Kau cari saja orang lain. Cari kerja sangat sulit, sudahlah. Nggak usah kerja. Sudahlah, aku hanya bercanda. Pekerjaan sangat penting. Gila. Lina, jangan melawan. Lina, jangan melawan. Masih ada yang berani ikut campur. Aku nggak melihat apa-apa. Lanjutkan saja. Berhenti. Sudah lihat masih mau lari? Hajar dia. Jangan dong, bukannya aku bilang aku nggak melihat apa-apa. Kau pikir kami ini bodoh? Cari mati. Pantas jadi presdir grup wira wanita tercantik di kota awan. Benar-benar menawan, tunggu efek obatnya bekerja nanti di ranjang Tuan Muda Satria. Kau akan sangat bergairah melayani Tuan Muda Satria. Wanginya. Lebih baik aku yang nikmati duluan. Jangan mengacau sialan, biar aku yang nikmati dulu. Kau. Jangan mendekat, Bang. Aku salah. Kan sudah ku bilang aku nggak lihat apa-apa. Kenapa kau cari masalah denganku? Bang, aku ini juga kerja karena uang. Semua uangnya ada di sini. 10 juta ini untukmu, kumohon ampuni nyawaku ini. Kalau begitu biar aku yang menyimpannya untukmu, Enyahlah. Nona, kau sudah aman. Bisa-bisanya aku memberikan yang pertamaku padanya. Nona cantik, kita harus bicarakan ini. Kamu dulu yang nyuruh aku menyembuhkan racunmu. Kedua, baru saja diam. Teknikmu lumayan juga, ini 10 juta. Mengenai kejadian ini kau harus lupakan sepenuhnya. Nona, kau ini menghinaku ya. 20 juta. Ini bukan soal uang, tapi ini soal prinsip. 30 juta. Sebenarnya aku tidak tertarik dengan uang. Orang sepertiku ini selalu suka menolong sesama, tenang saja. Aku janji akan tutup mulut. Pergi dulu dah. Ren Wijaya.
Halo, ada apa? Bu Presdir peluncuran chip Naga Agung sudah siap mulai jam 10 pagi besok. Promosinya harus heboh. Media utama seluruh dunia dan influencer terkenal undang semuanya kemari. Kali ini aku ingin grup Wira mengguncang seluruh dunia. Bro, sepertinya kamu baru saja banyak kasih bagian ya. Cuma hal biasa kok. Halo, Benar ini Ren Wijaya. Halo, saya dari HRD Grup Wira. Anda resmi diterima bekerja di perusahaan kami. Grup Wira, perusahaan teknologi besar di Kota Awan. Besok silakan datang langsung lapor ke bagian keamanan. Jagoan sepertiku ini bagaimanapun juga adalah sosok ternama di dunia pembunuh internasional. Malah disuruh jadi satpam rendahan bergaji 2-3 juta, anjing aja ogah. Si kata, anjing ogah biar aku yang ambil. Emang kenapa kalau satpam? Satpam menjaga keamanan wilayah. Itu juga bentuk kontribusi untuk masyarakat. Ren Wijaya? benar. Ayo aku antar kamu ke bagian keamanan. Baik, silakan jalan duluan. Pensiun memang menyenangkan, kehidupan seperti ini benar-benar penuh warna. Presdir Lina dapat dari mana cowok gaji begini biasa banget malah digaji 10 juta sebulan gak habis pikir. Presdir Lina Satpam itu sudah saya urus. Ya konferensi pers sudah siap akan resmi dimulai sejam lagi. Baik, ayo cepat ke sana. Baik Presdir Lina. Saat gue pakai seragam satpam, lumayan keren juga. Udah nggak usah narsis, cepet jaga pos. Hahaha. Lina buru-buru begini mau kemana? Res, ngapain kamu ke grup Wira? Hahaha. Biar ku tebak. Kamu ini mau gelar konferensi pers, apalagi soal chip Naga Agung kan? Res, kau tahu dari mana soal chip Naga Agung? Nggak penting dari mana aku tahu. Yang penting adalah konferensi persmu hari ini batal digelar. Bro, siapa wanita itu? Masa kau nggak tahu? Dia itu kan CEO grup Wira kita, wanita tercantik di Kota Awan, cantik kan? Badannya juga bagus. Lumayan juga. Dalam situasi begini bukannya kita harus jalankan tugas kita sebagai satpam? Jangan asal kau tahu ya, pria di depan sana itu tuan muda grup Satria, para pengawal di sebelahnya. Katanya mereka semua itu mantan tentara bayaran. Gaji kita kan cuma 3 juta sebulan sebagai satpam, jangan cari mati. Res, apa hakmu mencegahku pergi ke konferensi pers? Hak apa katamu? Dengar ya, konferensi pers chip Naga Agung ini hanya boleh diadakan keluarga Satria. Apa maksudmu? Lina 500 juta kau dan chipmu jadi milikku. Nanti kau dan chip itu biar aku yang mengurusnya. Haha, jangan mimpi. Chip Naga Agung ini adalah hasil jeripayah ayahku. Aku nggak akan menjual padamu, apalagi aku. Kau pikir kau pantas untukku? Grup Wira yang sekecil ini berani melawan keluarga Satria? Aku sudah mencari tahu kalau chip Naga Agung adalah chip yang paling canggih di dunia saat ini. Siapa yang punya chip Naga Agung, dialah yang kuasai kekayaan melimpah. Hanya wanita sepertimu. Apa kamu sanggup menahan barang berbahaya ini? Simpan saja ancamanmu, cepat menyingkir. Terakhir kali aku gagal menculikmu kali ini. Apa kau pikir bisa lolos? Satpam. Satpam. Hei Ren, kamu mau ngapain? Cuma dengan gaji 3 juta sebulan sebagai satpam? Mau melawan tentara bayaran? Apa kau sudah gila? Mohon maaf saja ya. Gajiku itu 10 juta. Jangan teriak lagi. Semua pengawalku mantan tentara bayaran di Kota Awan. Siapa yang berani melawanku? Satpam di perusahaan kalian pasti ketakutan dan bersembunyi. Siapa yang berani maju? Mohon maaf saja ya aku membuatmu kecewa, tapi aku tetap datang. Kau pikir kau siapa? Enyahlah kalau nggak mau mati. Presdir Lina, waktunya hampir habis, kita harus segera ke konferensi pers. Biarkan satpam ini menahan Res dan yang lainnya dulu.
Presiden Lina pergi saja dulu, serahkan saja ini padaku. Ren, jangan sok jagoan di sini. Tahan saja seperti yang diminta. Kalau kau bertindak gegabah, nanti kau bisa mati. Nona sekretaris, kau meremehkanku ya? Ren, jangan sampai kau bentrok dengan mereka. Aku akan panggil pihak keamanan untuk datang membantumu. Sampah macam ini beraninya mau menahanku. Cepat hentikan Lina. Sialan satpam rendahan sepertinya berani mengacaukan rencanaku. Habisi dia. Cepat jalan! Tuan Mutares, kenapa buru-buru sekali mau pergi? Kapan kau naik ke mobilku? Hadirin sekalian, sambutlah CEO Grup Wira Lina Wira. Chip Naga Agung adalah karya seumur hidup ayahku. Tingkat teknologinya telah melampaui teknologi chip dunia saat ini lebih dari 20 tahun. Grup Wira kami akan meneruskan tekad ayahku untuk membagikan teknologi ini secara terbuka kepada seluruh dunia agar seluruh umat manusia bisa secara adil dan merata menikmati hasil teknologi ini serta membuat dunia kita menjadi tempat yang lebih baik. Grup Wira kami akan meneruskan tekad ayahku untuk membagikan teknologi ini secara terbuka kepada seluruh dunia serta membuat dunia kita menjadi tempat yang lebih baik. Tuan Muda Satria, kau boleh pergi. Selidiki. Aku mau semua data lengkap tentang satpam itu. Cari tahu sekarang. Kak Ren, kok kau hebat banget, tentara bayaran pun bisa kau hajar tanpa ampun. Kau keren sekali Kak Ren. Kak Ren, ajarin aku dong. Aku juga punya impian jadi kepala satpam. Mau gaji puluhan juta. Ayah, pecundang aku menyuruhmu mencegah konferensi pers Lina dan merebut teknologi chipnya. Tapi kenapa acaranya tetap berjalan lancar? Ayah ini karena ada satpam dari perusahaan Lina yang menghalangiku dan pengawal. Cuma seorang satpam. Dres, kau sadar enggak dengan ucapanmu? Itu sungguhan ayah satpam itu benar-benar hebat. Semua pengawalku dihajar habis olehnya. Kalau ayah enggak percaya, tanyakan saja pada mereka. Diam kau, bisanya cuma bikin masalah saja. Ayah, apa rencana kita selanjutnya? Apa kita masih mau teknologi chip itu? Omong kosong, kalau chip itu kita dapatkan, keluarga Satria kita akan untung triliunan. Menurutmu kita ambil enggak? Tapi Lina kan sudah menggelar konferensi pers. Lalu kenapa? Aku sudah menghubungi pembunuh dari kelompok malam, asalkan Lina mati teknologi chip itu akan tetap menjadi milik kita. Kelompok malam ayah maksudmu? Itu organisasi pembunuh bayaran peringkat 3 di tingkat internasional? Tepat sekali, jika mereka yang bergerak Lina sudah pasti mati. Kau beneran nggak apa-apa? Enggak apa-apa, aku cuma menahan mereka saja. Aku kabur setelah kalian naik mobil. Jangan-jangan kau mohon ampun ya, Maya. Bagaimanapun juga hari ini dia sudah membantu kita. Beritahu bagian keuangan transfer bonus 50 juta ke rekening Ren. Baik. Terima kasih, Bos Wira. Bos Wira memang dermawan. Tunggu. Ada apa lagi, Bos Wira? Mulai sekarang kerja di sini hal yang nggak pantas diucapkan, jangan pernah ucapkan, mengerti? Mengerti kejadian di dalam file waktu itu, aku janji. Tutup mulutmu. Sekretaris, apakah bonusku sudah diurus? Malah mengabaikanku. Tingginya bertambah 0,1. Langkahnya lebih cepat 0,3 detik. Penyamaran seperti ini masih ingin mengecoh mataku. Bos Wira, dokumen ini butuh tanda tangan Anda. Baik, biar kulihat. Bos Wira, Kenapa kau kembali lagi? aku baru masuk kerja, masalah tempat tinggalku belum beres. Ingin minta sekretaris membantu mengaturnya. Tolong aturkan untuknya dokumen ini, nanti setelah ditandatangani kau ambil saja ke sini. Baik, Bos Wira.
Organisasi pembunuh kelompok malam peringkat keempat berubah pesona sangat ahli dalam penyamaran. Kau siapa? Bos kalian gak pernah beritahu di mana ada aku. Putu hitam kelompok malam dilarang untuk menginjakkan kaki. Kau Putu Hitam. Di daftar pembunuh bayaran internasional Putu Hitam si peringkat pertama itu. Anak buahmu rubah pesona ada di tanganku. Beritahu bos kalian, kalau ada lain kali aku sendiri yang akan berkunjung ke markas kalian. Cepat ada yang menyamar jadi aku Prestirwira mungkin dalam bahaya. Sudah orangnya sudah kubereskan. Kau katakan padaku, bagaimana kau bisa sadar kalau orang itu bukan aku? Kau ingin tahu? Wanginya nggak sepertimu. Kasar mesum. Jangan lari, asramaku belum diatur. Situasi apa ini? Kelompok malam bisa-bisanya membatalkan misi ini dan mengembalikan uang kita. Jangan-jangan gara-gara satpam itu. Tutup mulutmu. Apa kemampuan satpam itu sampai bisa membuat kelompok malam mundur? Kalau dia punya kemampuan sehebat itu, kenapa dia malah jadi satpam? Tapi nggak ada alasan lain bagi mereka untuk membatalkan misi. Persetan dengan semua itu. Buat ulang misi pembunuhannya tambah bayarannya, pasti akan ada yang ambil. Bagus Naga Air mengambil misinya. Naga Air? Apa dia si penyendiri yang termasuk 10 besar pembunuh bayaran elit dunia? Benar keahlian utama Naga Air adalah menembak runduk tembakannya selalu tepat sasaran. Lina jadi sasaran, Naga Air malah bersembunyi. Kali ini Lina nggak mungkin punya peluang untuk selamat. Presdirwira Pesta Koktail Teknologi malam ini. Apakah Anda tetap mau hadir? Chip Naga Agung baru dirilis ke depannya pasti harus dengan para bos teknologi itu menjalin koneksi pesta koktail semacam ini boleh juga untuk dihadiri. Presdirwira semua orang mengincar Chip Naga Agung sebaiknya Anda nggak usah pergi untuk menghindari hal buruk terjadi. Kau tempatkan Ren di asrama mana? Di asrama Departemen Keamanan 104. Baik, siapkan mobilnya dulu lalu tunggu aku di lobi lantai. Baik. Sepasang dua. Bom Joker 67810 menang telak. Ayo cepat serahkan uangnya. Tunggu Ren, apa kau menyembunyikan kartu? Rasanya kartumu yang keluar sedikit. Mana mungkin, kita kan cuma main kartu dengan taruhan kecil. Buat apa aku sembunyikan? Ayo cepat-cepat bayar, jangan bilang nggak terima kalah. Halo Presdirwira. Presdirwira, ini sudah waktunya pulang kerja. Kami cuma mencari sedikit hiburan. Nggak apa-apa. Apa yang kalian lakukan sepulang kerja? Itu adalah kebebasan kalian. Kalian keluarlah dulu, aku ada urusan dengan Ren. Ayo keluar. Presdirwira ada urusan apa? Malam ini aku harus menghadiri sebuah pesta. Kau pergilah bersamaku. Presdirwira, ini kan sudah waktunya pulang kerja. Anda mau menyuruhku lembur ya? Gaji lembur 3 kali lipat. Baiklah, lagi pula aku juga sedang menganggur. Gawat. Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak, ada penembak jitu. Apa yang kau bicarakan? Kita hidup di negara hukum, minggir sana kau, awas. Benar-benar ada penembak situ, aku akan telepon polisi. Dia memakai baret M99, pelurunya bisa menembus dinding. Kita nggak bisa bertahan. Lalu kita harus bagaimana? Pihak musuh punya senapan runduk, sedangkan kita nggak bawa apa-apa. Siapa bilang kita nggak membawa apa-apa? Ini kan cuma sebuah kartu remi, mana bisa melawan peluru. Kartu Remi, sepertinya hari ini aku bertemu lawan. Aku sudah beraksi bertahun-tahun, belum pernah sekalipun kalah. Nggak peduli siapa dirimu, hari ini kau pasti mati. Tunggu di sini sebentar, aku akan segera kembali. Kau mau kemana? Aku mau memastikannya. Kau
Berhati-hatilah. Tenang saja. Tembakannya sungguh akurat, sangat ahli membunuh. Selain kau naga air, nggak ada yang lain. Kau kutu hitam. Naga air kejadian 3 tahun lalu, seharusnya kau sudah mati. Beruntung bisa hidup 3 tahun. Hari ini, habislah riwayatmu. Tuan Putu Hitam, ampuni aku, aku nggak mau mati. Aku akan bantu membereskan penyewaku demi menebus dosaku. Nggak perlu akan kubereskan sendiri. Sudah aman. Ayo kita pergi ke perjamuan. Sudah aman. Penembak itu. Sudah kabur, ayo pergi. Ayo. Kakiku hanya agak lemah. Kenapa? Presdirwira takut ya? Hampir tertembak peluru. Kau nggak takut? Presdirwira teknologi chip naga agung banyak yang mengincarnya. Kalau nggak mau celaka, kau boleh saja menjualnya. Nggak perlu terseret urusan ini. Mana boleh begitu? Ini kan hasil karya yang diteliti ayahku selama bertahun-tahun. Kalau aku jual teknologi ini, bukankah aku mengecewakannya? Sekalipun mati, aku nggak akan menjual chip ini kepada siapapun. Kalau nggak mau jual, ya sudah. Kenapa sok berani? Sini ku bantu jalan. Presdirwira, mobilnya sudah siap. Kita sudah bisa berangkat, Presdirwira. Anda kenapa? Jangan banyak tanya, masuklah. Presdirwira, jangan-jangan kalian berdua Ya, seperti yang kau pikirkan. Bicara sembarangan. Lalu harus bilang apa? Masa aku bilang kejadian sebenarnya kalau kau diserang dan jadi lemas ketakutan? Kau ini. Sudah nggak usah banyak omong, naiklah. Aku sudah menduga chip naga agung akan membawa banyak bahaya bagiku. Tapi nggak kusangka akan sebahaya ini. Hari ini kalau bukan karena Ren, aku pasti sudah mati tertembak sniper. Enggak, hari ini kalau bukan karena Ren, aku mungkin sudah mati berkali-kali. Ren yang berkali-kali menyelamatkanku dari bahaya. Jadi sampai sekarang chip naga agung masih aman di tanganku. Siapa dia sebenarnya dan kenapa dia melindungiku? Apa mungkin dia benar-benar hanya demi uang? Dengan kemampuannya, seharusnya dia nggak kekurangan. Sialan. Naga air ternyata juga gagal, bahkan tewas. Satpam rendahan ini sebenarnya siapa dia? Ayah aku sudah menyuruh orang mencari informasi satpam itu. Kudengar dia jadi tentara beberapa tahun baru pensiun. Katanya Lina memberinya gaji 10.000 sebulan, makanya dia ke grup Wira jadi satpam. Sesederhana itu? Lalu bagaimana mungkin dia membunuh pembunuh profesional seperti naga air? Soal itu aku kurang tahu. Ayah naga air sekarang juga sudah mati, peluang kita untuk membunuh Lina semakin kecil. Apa yang harus kita lakukan? Karena cara kasar nggak mempan, kita harus gunakan akal. Ayah sudah punya ide? Kudengar malam ini akan ada jamuan koktail ya. Acara itu akan dihadiri beberapa petinggi teknologi. Lina juga pasti datang. Baik, ayah akan aku atur sekarang. Bukankah ini Direktur Lina? Res, nggak ada yang perlu kita bicarakan. Minggir kau. Lina di antara kita. Nggak ada dendam kan? Kenapa kau harus bersikap sedingin ini? Lina, asal kau tahu saja, jika kau terus membiarkan anjing ini menghalangiku pesta hari ini, kau nggak akan dapat apa-apa. Koneksi keluarga Satria kau pasti tahu betul, asalkan aku mengatakannya. Menurutmu apa mereka sudi bicara denganmu dan menyinggung keluarga Satria? Jangan keterlaluan. Lina, kita ini pebisnis tentu harus mengutamakan kedamaian. Jangan semarah itu, lihat. Aku tahu chip naga agung milikmu segera diproduksi massal. Makanya di pesta hari ini aku secara khusus mengundang Direktur Kai Laksana untuk datang. Jika kau mau akan kubantu perkenalkan. Direktur Lina, Direktur Kai itu pemasok utama untuk chip naga agung. Kita adalah bahan baku penting. Di negeri timur, dia bisa dibilang salah satu pemasok bahan baku terbaik. Aku tahu. Lina, biar ku hantar kau temui Direktur Kai.
Saya pergi. Silakan lewat sini. Lina ini kai laksana pakai. Dia yang pernah ku bilang itu Lina Wira Nona Lina. Oh, kau Lina Wira rupanya. Senang bertemu Anda, Pakai. Pak Kai pasti sudah tahu kalau Lina ini baru menemukan chip naga agung dan segera akan diproduksi massal. Sedangkan Anda kebetulan adalah pihak yang menyuplai bahan baku chip. Makanya aku membawanya kemari, agar kalian saling kenal, semoga kalian bisa saling bekerja sama. Keberhasilan Nona Lina dengan chip naga agung ini memang saya sudah dengar. Kenapa Nona Lina ada niatan untuk kerja sama denganku? Tentu saja. Pakai Anda adalah pemasok material terbesar. Saat memproduksi chip massal nanti pastinya kami sangat butuh bantuan dari Anda, Pakai. Karena di bawah Satria, aku hargai Satria. Kalau begitu, mari kita bicara. Suatu kehormatan. Satria, coba tolong pesankan kamar yang lebih sunyi. Aku dan Nona Lina mau ngobrol secara privat. Pakai, apa kita harus pindah ke tempat lain? Masa mau bahas bisnis di tempat yang seberisik di acara koktail ini? Lebih baik di kamar nggak takut ada yang menguping, lalu membocorkan rahasiaku. Terus untuk orang-orang satpam dan sekretarismu ini, lebih baik suruh mereka untuk tetap tunggu di luar. Pakai. Biasanya saat bahas kerja sama, setidaknya sekretaris harus hadir. Apa maksudmu kau bilang aku nggak profesional? Apa semuanya harus ikuti aturan kalian? Sebaiknya kalian mengerti satu fakta. Aku ini pemasok. Sekarang kalian yang mohon padaku untuk beli bahan bakuku, mengerti? Bahan baku milik Kai Laksana pasti laku terjual. Kalau nggak mau berunding dan nggak mau beli barangku, lupakan saja, beli saja di tempat lain. Pak Kai, sekretarisku nggak bermaksud begitu, tolong jangan marah. Aku tahu sekretaris ini nggak mewakili maksudmu. Kalau nggak ikuti aturanku, pergi sana. Lina pakai begini juga, demi kerahasiaan agar nggak bocor. Begini saja, biar ku siapkan satu ruangan untuk kalian. Kalian bicarakan di sana, oke? Sudahlah kalau Nona Lina nggak mau ya sudah. Hari ini aku datang ke pesta untuk bersantai, bukannya bahas kerjaan. Membahas kerjasama, nggak pernah cuma berdua bicara empat mata. Apalagi orang ini dikenalkan oleh Res, aku harus waspada. Tapi kalau sampai singgung Kai perusahaan nggak dapat bahan baku, maka harus beli dari tempat lebih jauh. Biaya kirim mahal sih nggak apa, tapi risikonya sangat besar. Karena Pak Kai punya aturan begitu, kita turuti saja. Kulihat Pak Kai orang berintegritas, jangan karena pandangan sempit kita. Malah bikin Pak Kai kesal. Iya benar, lihatlah satpam ini ucapannya sangat benar. Kalau kau nggak segera setuju Pak Kai bisa marah, nanti aku nggak akan bisa membantumu. Baiklah kalau begitu mohon Pak Kai bersedia kita bicarakan bersama tentang kerjasama ini. Prestir Lina nggak takut aku orang jahat? Pakai. Prestir Lina kan perempuan, wajar kalau dia waspada. Ayo pergi, aku sudah siapkan ruangan untuk kalian. Pergilah, urusan bisnis lebih penting. Satria, hari ini aku melakukannya hanya demi menghargaimu. Ayo pergi. Kau tunggu saja di aula samping sana. Kau cuma seorang sekretaris. Bosmu saja nggak ada di sini. Apa hakmu masih tetap di sini? Sebagai sekretaris, jangan terlalu curiga. Kalau masih begini, kau bisa mengacaukan bisnis bosmu dan menanggung akibatnya sendiri. Cepat pergi ke aula samping sana. Sekretaris kecil, tinggalkan saja Tuan Muda Satria. Tunggu saja di sana. Kalau begitu, Baiklah. kau ikut aku sebentar. Aku pergi bersamamu, aku nggak usah ke ruang samping. Disuruh datang ya datang, jangan banyak ngomong. Baiklah, ayo pergi. Sudah kuduga kau pasti punya niat buruk. Pertama menyingkirkan Lina, lalu menyingkirkan sekretaris. Aku jadi penasaran hari ini kau sebenarnya mau berbuat apa. Duduklah Ren Wijaya. Baik.
Banyak sekali uangnya Tuan Muda Satria ini. Uang ini, semuanya untukmu. Uang sebanyak ini untukku. Benar ini totalnya 500 juta ku berikan semuanya padamu. 500 juta ini terlalu banyak Tuan Muda Satria. Kau memberikan uang ini padaku, jangan-jangan kau mau aku melakukan sesuatu. Intan, uang ini tentu nggak gratis. Kau hanya perlu melakukan hal kecil, uang ini jadi milikmu. Benarkah cuma hal kecil? Lalu aku bisa dapat 500 juta? Kau sudah ikut Lina selama beberapa tahun. Pasti kau juga tahu di tangan Lina ada chip naga agung. Aku mau kau ambil teknologi chip itu dan curi itu untukku. Asal kau berhasil melakukannya, 500 juta ini jadi milikmu. Ren, sebulan Lina gajimu 10 juta, tapi kau mau bertaruh nyawa untuk. Dengan 500 juta ini aku rasa kau nggak punya alasan yang menolaknya. Ren, jadi satpam seumur hidup pun nggak akan dapat 500 juta, ya kan? Dengan uang ini coba pikirkan kau bisa dapat banyak cewek, mobil mewah, dan villa. Namanya juga laki-laki. Nggak mungkin selamanya kerja untuk orang. Uang itu adalah modal dan harga diri laki-laki, benar kan? Memang benar 500 juta. Kalau orang lain pasti nggak akan bisa menolak. Ren, aku sudah tahu kau akan buat pilihan yang tepat. Kau beneran tahu aku bakal buat pilihan apa? Tentu saja. Aku Red Satria sudah paham banyak orang tentu tahu seorang laki-laki akan milih apa. Pergi bawa sebotol anggur merah, aku dan Ren Wijaya mau merayakannya. Hambatan terbesar Lina cuma satpam kecil. Ren asal bisa mengurus dia. Nggak usah khawatir. Nggak dapat teknologi chipnya. Ayah memang hebat, cara kasar nggak mempan pakai taktik cerdik. Sekarang teknologi chip segera jadi milik grup Satria. Tuan Muda Satria, sini anggurnya. Kenapa? Kau yang mau tuangkan? Ren ini cukup peka. Habis terima uangku langsung jadi anak buahku tahu kalau anak buah harus tuangkan anggur buat bos. Ren, apa-apaan kau ini brengsek? Sejak aku dan Presiden Wira masuk ke dalam pesta, aku sudah tahu kalau kau Res sedang main licik. Aku hanya mengikuti permainanmu. Biar aku lihat trik apa yang sebenarnya kau sembunyikan. Ren! Jalan kau apa kau nggak tergiur uang itu? Tentu tergiur. Apakah? Uang ini bukan milikku lagi sekarang. Ren! Bangsat kau, uangnya diambil tapi tugas nggak diurus. Kau ini manusia bukan sih? Memangnya kau bisa apa? Menyuruh pengawalmu ini menghadapiku, majulah. Serang dia, habisi dia. Lanjutnya nggak usah cari cara buat mengincar chip Lina. Selama ada aku di sini, jangan harap kau bisa ambil chip itu. Anggap hari ini peringatan buatmu kalau lain kali berani lagi mencari gara-gara begini. Itu nggak bisa diselesaikan semudah pukulan tadi, kau mengerti? Mengerti, aku mengerti. Main kelicikan macam itu denganku kau masih terlalu amatir. Bajingan kau Ren, seumur hidupku belum ada seorang pun yang berani pukul kepalaku. Aku pasti akan membunuhmu. Urusan Kai pasti sudah beres, Ren pasti nggak akan menyangka. Aku memanggilnya kemari buat bernegosiasi, lalu menyogoknya untuk mengulur waktunya. Kai dari tadi pasti sudah membius Lina. Sekarang dia pasti sudah membawa Lina menuju tepi sungai. Asalkan Lina bisa ditenggelamkan ke dalam sungai chip itu, bakal tetap jadi milikku. Ayahku itu pemain lama, taktik cerdiknya tentu saja nggak mungkin hanya seperti yang terlihat sesederhana itu. Ambilkan ponselku, telepon Kai. Tanya bagaimana urusannya. Pak Kai, gimana urusannya? Apa sekarang kau? Sudah ada di tepi sungai? Apa katamu? Orang ini kukembalikan padamu. Rest. Ingat baik-baik. Jika ada lain kali, bakal kuantar kau ke neraka. Kau, kenapa kau masih di hotel? Bukannya aku menyuruhmu. Aku sudah menahan Ren begitu lama, kenapa kau masih belum selesaikan urusannya? Res, aku juga nggak tahu apa yang terjadi aku. Aku dan Lina setelah masuk kamar, tiba-tiba aku merasa tubuh bagian bawahku mati rasa. Seluruh tubuhku ambruk di lantai, berapa kali pun ku coba, aku tetap nggak bisa berdiri. Kau, tubuh bagian bawah mati rasa? Benar, iya benar.
Sungguh nggak terasa sama sekali. Hulamu. Trik murahan kalian. Nggak bisa menipuku. Gimana caramu melakukannya? Kau nggak mungkin cuma satpam, nggak mungkin. Kau suruh aku cetak kontrak ini buat apa? Apa kayak Laksana mau tanda tangan? Nona Sekretaris lihat saja. Bos Kai, ini ada kontrak bahan baku Grup Wira untuk pengadaan, kau mau tanda tangan kan? Aku tanda tangan. Nah begitu dong. Ayo, tanda tangani ini. Kedepannya sesuai isi kontrak. Pasok bahan baku ke Presdir Wira. Iya, aku pasti kerja sesuai kontrak. Kai sudah tanda tangan bawa balik minta tanda tangan Presdir Wira, maka kontraknya berlaku. Sesederhana ini, Terus apa lagi? Memangnya harus ada awalan konflik dan klimaks? aku bawa ke presiden untuk tanda tangan. Aku bisa merasakan bagian bawahku. Aku bisa berdiri, aku beneran bisa berdiri. Syukurlah. Tuan Muda Satria tetap harus terima kasih padamu. Kalau nggak Presiden Wira, harus bersusah payah bahas proyek sama Bos Kai. Berkat bantuanmu hari ini, kontraknya langsung jadi, sangat menghemat waktu kami. Ayah, gini apa ayah hari ini sudah minum obat jantung? Aku punya sesuatu yang mau aku sampaikan. Apa katamu? Padahal aku merencanakan trik bagus, nggak satu pun yang berhasil. Brengseknya malah membiarkan Kai Laksana dan Lina menandatangani kontrak pasokan res. Kau brengsek. Apa turuti kata-kataku rebut teknologi chip? Atau malah brengseknya menyatukan kerja sama mereka? Ayah, aku sungguh nggak tahu harus jelaskan bagaimana. Intinya di samping Lina ada security itu. Dia sangat... Security itu lagi. Bener ayah, aku bener-bener nggak nyangka. Apa katamu? Ternyata security itu lagi, dia sangat aneh. Rencana bagus kita hari ini semuanya sudah dihancurkan total oleh security itu sekarang. Cepat pulang ke sini. Sungguh hanya butuh tanda tanganku kontrak ini akan berlaku? Pihak Kai Laksana akan memberikan pasokan bahan bakunya. Di dokumen ini ada tanda tangan asli Kai Laksana. Kalau nggak percaya, kau bisa meneleponnya untuk menanyakan langsung. Kai Laksana ini malah asal tanda tangan saja. Sudahlah. Presdir Lina, aku sampai asrama, aku turun dulu. Ren Wijaya, tunggu sebentar. Ada apa? Kau, malam ini kau tidur di rumahku. Hah? Presdir Lina dan Ren Wijaya, jangan-jangan di dalam asrama lakukan hal itu ya? Pantas saja Presdir Lina perlu ditopang saat berjalan. Jangan begitu dong. Kau hanya menggajiku 10 juta sebulan. Siang suruh jadi security, malam suruh menemanimu tidur, enak saja. Kau mikir apa? Aku menyuruhmu ke rumahku untuk melindungiku jadi pengawal pribadiku, gajimu juga akan kunaikkan jadi 50 juta sebulan. Enggak. Dan kau jangan melunjak pengawal orang lain saja, hanya digaji 20 juta, dan itu sudah tertinggi. Ku berikan kau 50 juta, tapi kau belum puas. Bukan itu masalahnya. Masalahnya aku khawatir keselamatan diriku sendiri. Apa maksudmu? Pria dan wanita berduaan di kamar. Nanti kalau kau berpikiran macam-macam padaku, aku... Mati saja sana. Wah, kehidupan orang kaya memang beda ya, villa ini mewah banget. Kamar di lantai 1 itu untukmu. Malam ini kau tidur di sana. Kalau kau? Aku di lantai 2. Baguslah. Ren, kau harus ingat satu hal di antara kita berdua, aku ini wanita dan kau pria. Aku tahu kok. Kalau sudah tahu, kenapa kau selalu pasang wajah seolah aku mau macam-macam sama kau? Kau punya rekam jejak. Diam saja kau di kamar. Akhirnya aku bisa tinggal di villa besar. Baiklah, mandi lalu tidur. Gawat nggak ada bajuku. Masa aku minta Lina bawain baju ke bawah? Lagian, di rumahnya pasti nggak ada baju pria kan? Bodoh amat.
Keluar pakai mantel mandi aja dulu. Sekretaris kenapa ke sini? Mau ngapain? Anu Presiden Lina menyuruhku beliin kok beberapa baju ini ambil. Boleh juga. Wanita ini cukup perhatian juga ya. Baju yang kau beli ini ada celana dalamnya kan? Kalau begitu makasih ya. Mau ke kamarku? Enggak, aku pamit saja. Sekretaris ini lumayan menarik juga ya. Gak ada apa. Di dalam kamarku ada titik cahaya merah. Sepertinya seperti pembidik senapan sniper. Ada sniper lagi? Aku nggak tahu. Ayo kita lihat ke kamar. Jangan ke sana. Gimana kalau itu sniper nanti kita? Kayaknya bukan sniper gini aja. Kau duduk di sini dulu, aku cek ke kamar dulu. Nggak mau. Aku ikut kau ke kamar aja. Sekitar sini kan villa semua, kalau dibandingkan villamu ini yang paling tinggi, nggak ada tempat tinggi yang pas, nggak mungkin ada sniper. Syukurlah kalau bukan. Terus kenapa aku lihat ada titik cahaya merah? Kau lihat di mana? Di lemari baju. Tadi pas aku buka lemari mau ambil baju buat diganti, tiba-tiba aku lihat di lemarinya ada titik cahaya merah. Aku langsung kaget tadi. Biar aku cek. Waduh. Banyak juga ya modelnya, ada yang berenda dan warna hitam putih dan pink, lengkap banget ya. Jangan sembarangan lihat. Cepat cari titik cahayanya. Kalau begitu bagi tahu aku. Tadi di mana kau melihat titik cahayanya? Di mana letak pastinya? Tepat di sebelah sini, lihat menyala lagi. Ini dia barangnya. Ini alat penyadap. Benar sekali, Presiden Wira, sepertinya di sekitarmu memang ada banyak bahaya. Bahkan di dalam kamarmu juga dipasang alat penyadap. Demi mendapatkan teknologi chip itu, mereka menghalalkan segala cara kurang ajar sekali. Di kamarmu ini nggak hanya ada satu alat penyadap ini saja. Benda-benda ini seharusnya bukan Reis dan kawanannya yang lakukan. Bukan Res? Sebelumnya Reis sudah memakai banyak taktik kejam, sama sekali nggak perlu menggunakan trik alat penyadap ini. Dibandingkan taktik pembunuhan itu, penggunaan alat penyadap ini memang agak sepele. Lalu ulah siapa ini? Alat penyadap itu aku yang memasangnya. Lina, alat penyadap itu aku yang pasang. Kau cuma gadis kecil ngurus grup sebesar ini dan kami ini pemegang saham. Tiap tahun saat pembagian hasil semua keputusanmu sangat berpengaruh sama keuntungan kami. Mana bisa kami tenang sama kau pasang penyadap juga cuma buat lindungin hak kami biar lebih aman. Paman 3, kau sudah langgar privasiku. Ini ilegal. Udah, enggak usah lebay. Kami juga enggak tertarik sama privasi remehmu, Lina. Enggak usah bahas penyadap lagi. Mulai sekarang kami enggak butuh nyadap, kau grup Wira ini udah enggak ada urusan sama kami. Benar. Mulai hari ini, grup Wira nggak ada urusan sama kami. Apa maksud kalian? Grup Wira kenapa nggak ada urusan sama kalian? Lina, mulai hari ini kami bukan pemegang saham lagi. Tadi malam kami dan Tuan Fian Satria udah ketemuan, kami jual semua saham kami dengan harga tinggi ke Tuan Fian Satria. Apa kata kalian? Kalian jual semua saham kalian ke Fian Satria? Kalian tahu nggak kalian lagi ngapain? Chip Naga Agung mau diproduksi massal. Ini tuh chip yang teknologinya jauh lebih maju dari yang sekarang. Kalau nanti dirilis bakal ngasih grup Wira untung yang gede banget.
Saham di tangan kalian nilainya bakal meroket. Kalian sadar nggak? Di saat begini kalian malah jual semua sahamnya, apalagi ke Vian Satria. Kalian tahu nggak mereka tuh terus-terusan ngerencanain cara buat dapetin teknologi chip itu. Sekarang malah kalian jual ke dia. Dia jadi pemegang saham perusahaan, pemegang saham utama pula. Terus selanjutnya, gimana aku mau ngurus perusahaan? Lina, gimana cara kau urus perusahaan? Apa urusannya sama kami? Sekarang Vian demi dapetin teknologi chip itu udah ngehalalin segala cara kami. Mana mungkin bisa ngelawan dia? Kalau kami sekarang nggak jual sahamnya Masak, kita harus nunggu dia merebut chip itu lalu menghabisi kita satu persatu. Kalau kau cari mati, lawan saja keluarga Satria. Kami masih pengen hidup. Kalian beneran nggak berguna ya? Lina, kau bilang apa? Aku ini paman tertuamu, beraninya kau bilang aku nggak berguna? Apa kau nggak punya rasa hormat pada yang lebih tua? Apa dia salah? Siapa kau? Apa hakmu bicara di sini? Sialan kau! Sekarang aku sudah berhak bicara kan? Lina, urus dulu. Kalau saja amarahmu di depan Lina ini kau pakai untuk melawan keluarga Satria, mana mungkin Lina terus-menerus dalam bahaya. Gadis muda seperti Lina saja tahu caranya memegang kendali atas teknologi chip di tangannya dan nggak mundur di depan bahaya. Sedangkan kalian para pria malah enak-enakan. Baru digertak sedikit saja sudah langsung jual semua saham. Lina sebut kalian nggak berguna itu masih terlalu halus. Menurutku kalian semua cuma sekumpulan pengecut lemah. Sampah pecundang. Lina, lagi pula saham kami sudah terjual semuanya. Urus saja sendiri sisanya. Yang penting keluarga Satria nggak seret aku dalam masalah. Kelak urusanmu adalah urusanmu dan urusan kami yang urusan kami. Kalau kau hebat hadapi saja mereka, kulihat punya berapa nyawa kau buat melawan keluarga Satria, kita pergi. Berhenti kalian. Dan sudahlah, jangan hiraukan mereka. Abaikan mereka dulu. Situasinya makin rumit. Paman tertua, Paman 3, BB 4, BB 5, total saham yang ada pada mereka, kalau digabung bisa lebih dari 30% saham yang aku miliki. Ditambah kepunyaan ayahku, semuanya cuma 36%. Sedangkan sisa sahamnya ada di pasar saham dan dipegang para investor, bila dugaanku tepat. Keluarga Satria jelas bakal mulai memborong besar-besaran dan mengakuisisi saham dari para investor itu. Kalau kepemilikan saham mereka berhasil lewati 36%, maka secara sah mereka akan menjadi ketua grup Wira, sedangkan posisiku akan tergeser sebagai pemegang saham biasa, yang berarti begitu waktu tersebut tiba, mereka bisa dengan cepatnya mengambil alih penuh grup Wira, termasuk hak teknologi chipnya. Juga otomatis masuk dalam bagian yang mereka rebut begitu saja. Sudah kuperhitungkan semua, namun sama sekali nggak menduga kalau paman besarku dan yang lain akan menjual semua saham pada keluarga Satria. Kawan Presiden Wira, bursa saham kita yang baru buka, kita malah langsung terserang oleh oknum nggak dikenal. Angka saham kita untuk saat ini terpantau sangat merosot tajam. Presiden Wira perlu distabilkan terlebih dulu. Cepat bergegaslah. Begini saja, kau tunggu dulu, nanti aku akan menghubungimu. Jelas ini adalah ulah keluarga Satria. Mereka mulai mencari cara agar harga saham grup Wira anjlok. Para investor pasti akan menjual saham mereka. Setelah itu, keluarga Satria dengan sendirinya dalam waktu yang cepat memborong semuanya. Aku harus menstabilkan harga, tapi sekarang belum waktunya. Keluarga Satria pasti masih punya banyak cara. Jika saat ini aku mulai bergerak, pasti akan masuk perangkap mereka. Uang untuk menstabilkan harga juga pasti akan sia-sia. Gawat Bu Lina, sekarang mulai muncul berita negatif tentang Anda. Ada yang bilang kau dan satpam perusahaan berpacaran. Ada yang bilang kau nggak peduli perusahaan. Bahkan hal penting minta satpam yang kerjakan. Berita ini belum pasti faktanya, tapi ada banyak foto yang berseliweran. Apapun yang terjadi, harga saham pasti akan anjlok lebih parah karena ini. Bu Lina, kita harus bagaimana? Sekarang tersisa berapa uang di rekening perusahaan? Di rekening perusahaan masih ada.
Di saat seperti ini, seperti yang kau katakan, jika kau mencoba menstabilkan, pasti semuanya akan sia-sia. Tetapi aku nggak ada pilihan lain. Jika nggak distabilkan hari ini, pasti saham akan hancur. Dan saat itu perusahaan akan jadi milik keluarga Satria. Berikan HP padaku, aku akan menelpon sekretaris. Jangan takut. Masalah ini serahkan saja padaku. Ren, kau bisa berkelahi, bisa pakai kartu jadi senjata, bahkan bisa buat bagian bawah. Kayak laksana mati rasa. Aku percaya kau pasti sangat hebat, tetapi ini nggak ada kaitan sama saham. Saham harus ditangani orang yang ahli dan cara yang tepat barulah bisa berhasil. Selain itu, waktu juga sangat menentukan di pasar saham. Begitu kehilangan momen, maka akan kehilangan kesempatan. Aku punya cara sendiri. Ren, ini sungguh bukan saatnya bercanda. Perusahaan ini adalah jerih payah ayahku. Saat ini jika aku mengabaikannya dan gak cepat menyelesaikannya, maka perusahaan dan chip itu akan jadi milik keluarga Satria. Aku akan benar-benar mengecewakan ayahku. Ren, berikan ponselku, aku benar-benar panik. Sekarang aku harus membereskannya. Terburu-buru itu nggak baik, tidurlah dengan nyenyak. Saat kau bangun nanti, semua masalah ini akan berlalu. Lang, ini aku nggak peduli apapun caranya menstabilkan saham perusahaan Lina Wira sekaligus hancurkan nilai pasar keluarga Satria. Kak Putu Hitam ini pertama kalinya kakak minta bantuan. Bantu aku selesaikan masalah ini, aku berutang budi padamu. Ini masalah kecil. Kau tahu tentang kartuku, jika butuh uang 200 miliar di dalam kartuku, bisa kau gunakan sesukamu. Wah, sepertinya kakak jatuh hati pada wanita yang bernama Lina Wira itu. Kak Putu Hitam, aku jadi cemburu loh. Ini bukan saatnya bercanda, kerjakan dulu tugasku. Karena keluarga Satria terus mencari-cari masalah, maka bersiaplah untuk mati. Setelah keluarga Satria kalian dihancurkan sepenuhnya, aku sendiri yang akan membereskan kalian. Kupa aku jatuh hati padamu. Aku kan beneran cemburu. Jelas banget kalau grup Satria sengaja mengincar grup Wira. Juga ada campur tangan trader super. Tapi saat berhadapan dengan Ku Elang sehebat apapun, kemampuanmu nggak akan berguna sama sekali. Kalau begitu akan kutunjukkan kehebatanku, Ci Elang. Ayah, sekarang saham grup Wira sedang anjlok parah. Apa kita sudah bisa mulai membeli saham grup Wira dari para investor itu? Jangan buru-buru biarkan harga sahamnya terus anjlok. Skandal tentang Lina sudah tersebar luas. Inilah kunci utama dari anjloknya saham. Sebentar lagi, aku akan menyebarkan berita mengenai promosi palsu chip Naga Agung oleh Lina. Ini akan memberi dampak besar bagi harga saham grup Wira lalu di saat kita membeli saham dari para investor. Harganya pasti lebih murah. Ayah, ini sepertinya keliru. Kayaknya Lina nggak benar-benar melakukan promosi palsu chip Naga Agung deh. Kenapa aku bisa punya anak sebodoh dirimu? Mau dia buat promosi palsu atau enggak, memangnya itu penting. Asalkan aku sebut itu palsu dan digoreng melalui pasukan buzzer. Netizen akan gampang percaya kalau Lina itu curang sehingga pasar saham ikut kena dampaknya, itu saja sudah cukup. Oh iya benar, ayah memang hebat. Sudah nggak usah diawasi terus, Lina nggak akan mungkin sanggup memulihkan harga saham. Bahkan walau dia suntik uang pun hasilnya sama saja. Pergerakan pasar saham yang ini sangat mudah ditebak. Presiden Wira. Nona sekretaris ini aku. Dan mana Presiden Wira? Suruh Presiden Wira angkat teleponnya. Presiden Wira sedang tidur. Saat seperti ini bagaimana Presiden Wira bisa tidur? Saham grup Wira anjlok parah. Kalau begini terus aset grup akan menyusut drastis. Grup akan menghadapi krisis besar. Memangnya anjlok separah itu? Dia coba lihat sendiri di bursa
saham. Baiklah, kalau begitu nanti aku transfer uang padamu. Mumpung sekarang sahamnya anjlok parah, tolong belikan sedikit. Oh ya, kalau kau punya uang, kau juga bisa beli sedikit. Dan ini sudah saat genting. Kau masih memikirkan hal itu. Cepat lapor ke Presdirwira. Biar Presdirwira yang atasi. Kalau enggak, kita bisa terlambat. Jangan panik, terlalu panik bisa mengganggu hormon. Ini akan memengaruhimu saat menjadi ibu nanti. Ren, bisakah kau sedikit serius? Baiklah, aku nggak bercanda lagi. Biar aku yang atasi masalahnya. Tenang saja, langit nggak akan runtuh. Kau yang atasi? Pria menyebalkan sepertimu, selain tahu cara berkelahi, dan mesum nggak punya keahlian lain, bagaimana caramu mengatasinya? Ucapanmu ini sungguh nggak enak didengar. Kenapa kau pikir aku selain berkelahi nggak punya keahlian lain? Ku beritahu ya aku. Gadis yang galak. Mana Lina suruh dia keluar? Benar, suruh Lina Wira keluar. Keluarga Satria sudah mulai menyerang pasar saham grup Wira. Kami ingin melihat kalian yang tadi menyalahkan kami. Apa sekarang masih percaya diri? Melawan keluarga Satria benar-benar nggak tahu diri, cari mati. Jadi kalian datang ke sini buat nonton doang? Kami kesini buat ngetawain. Kami mau lihat si bocah Lina itu ditekan. Keluarga Satria bakal sengsara kayak apa. Benar. Coba lihat dia sebodoh apa dia. Kalian nggak ada kerjaan lain? Kalau ada, mending pulang urus kerjaan kalian. Pengawal yang dibawa Lina ini arogan banget ya. Kayaknya lagi bete saat ini. Lina Wira sedang ditekan keluarga Satria sampai ngos-ngosan pengawalnya ini. Pastinya bakalan ikutan bete, makanya jadi galak. Kakak kedua memang bodoh. Sebelum mati malah buat wasiat begitu. Menyerahkan grup ke Lina Wira biar diurus bocah kayak dia. Nah sekarang ditelan keluarga Satria. Grup Wira bakalan hancur, bocah kecil begitu. Mana punya kemampuan ngurus sebuah grup besar. Masih mending kita pintar sahamnya dijual. Jadi uang sekarang, uang udah di kantong, itu baru yang paling tenang. Ditekan terus sama keluarga Satria, palingan nanti Lina Wira bakal jadi pengemis. Drama sebagus ini mana mungkin dilewatin. Cepat dobrak pintunya. Hari ini aku harus lihat Lina si bocah ingusan itu. Setelah ditekan bakal kayak apa ekspresinya. Iya benar, tadi dia malah memaki kita, benar-benar nggak sopan. Nanti kalau dia bangkrut, aku harus benar-benar mencaci makinya habis-habisan. Berisik banget, siapa sih yang ketuk pintu? Kau, tadi cuma bikin Lina tidur nggak nyangka malah kebangun. Nggak apa-apa, lanjut tidur lagi aja sana. Lina buka pintunya, buka. Kok kedengaran kayak suara paman pertama? Mereka dengar keluarga Satria mulai nyerang saham grup Wira, makanya mereka kesini buat ngetawain kita. Oh iya, keluarga Satria lagi nyerang grup Wira. Kenapa aku malah ketiduran? Dan mana ponselku? Cepat berikan. Lina, ternyata kau di rumah. Kenapa? Perusahaan kena masalah besar, kau nggak turun tangan ngapain sembunyi di rumah? Jangan-jangan kau nggak bisa kepikiran cara bagus buat ngatasin. Makanya nggak berani ke perusahaan. Tadi bukannya kau ngatain kami nggak berguna ya? Karena kau sangat berguna. Harusnya kau pikirin cara buat nyelamatin perusahaan dong. Kami orang nggak berguna. Ini udah pada jual saham dan ditukar sama uang. Nah kau orang yang berguna sekarang. Kalau mau jual saham udah nggak ada peluang lagi. Cuma bisa jadi pecundang yang berakhir bangkrut dan jadi pengemis. Untung kami nggak mengikutimu. Kalau nggak kami juga akan jatuh miskin. Kau tadi ngatain kami kenceng banget kan? Sekarang coba ngatain lagi yang kenceng, masih berani nggak? Udah nggak ada kan? Kalau udah nggak ada berarti giliranku. Lina, kemampuanmu cuma segitu doang, sama satu jari keluarga Satria saja kau kalah jauh. Sok-sokan mau rilis chip segala kau pikir itu berani? Itu namanya nekat, nggak tahu diri namanya. Terus-terusan aja ngomong mau ngebanggain mendiang ayahmu. Sekarang lihat aja perusahaan malah kau hancurin. Ini caramu ngebanggain ayahmu? Kalau ayahmu di alam baka sana dengar kabar ini pasti bakal. Ngomong sekali lagi aku robek mulutmu itu. Pengawal sialan, beraninya kau. Jangan pancing amarahku. Di mataku nggak pernah ada yang namanya aturan pantang mukul wanita. Aku nggak percaya. Sekarang percaya? Ren, jangan terlalu gegabah. Lina, apa kau nggak mau mengurus pengawalmu ini? Aku nggak merasa dia salah. Lina, pengawalmu memukulku juga nggak akan mengubah fakta bahwa kau akan segera jatuh miskin. Hari ini aku duduk di sini untuk melihatmu jatuh miskin. Benar sekali, aku juga ingin melihat langsung saat kau jadi gembel.
Dan berikan HP-nya padaku, aku harus mengurus masalah perusahaan cepatlah. Tenanglah, dunia belum kiamat. Taktik keluarga Satria sama sekali nggak berguna, hahaha. Taktik keluarga Satria nggak berguna. Bocah, biar ku beritahu, orang yang disewa Vian kali ini adalah pialang terhebat di ibu kota Tuan dan Putra di seluruh negeri timur. Dan Putra nggak ada tandingannya. Dulu sudah ada beberapa perusahaan terbuka triliunan yang dengan mudahnya dibuat bangkrut oleh Dan Putra. Apalagi cuma grup Wira. Dan bisa dibilang nggak perlu bersusah payah untuk bisa menghancurkannya. Lina, pengawalmu ini memang bodoh. Apa kau juga nggak tahu kehebatan Dan? Kalau itu memang benar dan maka grup Wira kita sudah pasti akan kalah telak. Sekarang kalian sudah paham kan? Masih berani bilang taktik warga Satria nggak berguna? Aku tegaskan kepada kalian yang sekarang menggunakan cara apapun nggak akan ada gunanya. Dan ayo cepat-cepat berikan HP-nya kepadaku. Aku harus mengumpulkan RUPS dan membahas cara dengan pemegang saham cepat. Lina, kau sudah gila ya? Rapat umum pemegang saham kami yang dulu. Jadi pemegang saham sekarang bukan pemegang saham lagi. Sekarang pemegang saham perusahaan cuma tersisa kau sendirian. Nggak bisa dibilang begitu juga, masih ada keluarga Satria kan? Lina, apa kau mau mengundang keluarga Satria bersama denganmu untuk gelar rapat pemegang saham? Rapat pemegang saham nggak perlu diadakan. Sekarang apa kau menyesal? Nggak. Kalaupun sungguh ditelan keluarga Satria, setidaknya aku telah berusaha. Ayahku pasti nggak akan menyalahkanku. Walaupun kau berusaha, apa gunanya? Orang zaman sekarang nggak peduli dengan proses. Kau membuat hasilnya hancur begini, masa ayahmu nggak menyalahkanmu? Kurasa mendiang ayahmu pasti murka di alam kuburnya. Kedua, sungguh sial bisa mempunyai anak perempuan sepertimu. Kalau aku punya putri sepertimu, kurasa aku akan mati kesal. Kalian diamlah. Kalian cuma menganggap Lina sebagai lelucon kan? Kalau begitu aku tanya, jika Lina nggak kalah, dan pada akhirnya dia berbalik menang, bagaimana? Berbalik menang? Bocah, walaupun ada keajaiban, gadis kecil ini juga nggak akan mungkin bisa berbalik menang. Frustrasi akibat kalah sudah membuatnya melatur. Baiklah, kalian semua nggak percaya Lina bisa menang lagi kan? Baik, kalau begitu, dalam waktu 10 menit, jika Lina berhasil membalikkan keadaan kalian, harus berikan semua uang jual saham kalian. Itu berani nggak? Tentu saja berani. Jangankan berikan uang, kalaupun kalian menyuruhku memenggal kepalaku untuk menjadi bolamu pun, aku berani menurutinya. Benar, kami pasti berani. Namun kalian memangnya bisa berbalik menang? Sepenuhnya mustahil, belum ada seorang pun maupun sebuah perusahaan yang bisa menghadapi dan sang trader hebat ini dan bisa memperoleh kemenangan darinya. Jangankan 10 menit, kalaupun kau diberikan waktu 1 tahun pun, kau tetap nggak akan menang. Hentikan omong kosong kalian, perkataan kalian barusan sudah aku rekam semuanya. Di rumah ini juga ada kamera CCTV. Nanti kalian jangan coba-coba mengelak. Bocah, kau cuma bahas kami, bagaimana kalau kami yang menang? Jika Lina gagal membalikkan keadaan, kalian mau gimana? Bener, kalian mau gimana? Kalian semua tadi sudah kuhajar satu-satu. Sepertinya kalian juga sangat marah padaku, kan? Kalau Lina kalah, gampang saja, terserah kalian mau apakan aku. Kujamin nggak akan melawan. Aku nggak mau ikutan, kau juga nggak menghajarku. Kenapa aku harus pakai uangku untuk bertaruh denganmu? Sekarang kau sudah kuhajar. Kau. Bocah, kau sombong sekali, tapi laki-laki harus menepati janji. Kau tadi sudah bilang pasrah pada kami, walaupun kami mencincangmu dengan pisau, kau nggak akan melawan, benar, kan? Benar. Kalau aku melawan, kalian boleh membunuhku. Baik, CCTV ini merekam semuanya, ucapanmu itu sudah cukup. Ambilkan pisau untukku, aku akan jadi yang pertama menghabisi nyawanya. Ren, kenapa kau bertaruh dengan mereka? Kita nggak mungkin menang, kau mungkin nggak tahu. Dan trader yang satu ini di dalam industri benar-benar sangat hebat. Tenang saja, aku sangat yakin. Apa yang kau yakini? Kau cuma satpam, mungkin main saham pun kau belum pernah melakukannya. Panggilan pentingnya sudah masuk, tunggu setelah telepon ini selesai. Kita akan tahu hasilnya. Halo Elang. Raputu hitam urusannya udah hampir selesai. Semua berita negatif tentang Lina udah aku hapus semua. Sekarang biarpun cari pakai kata kunci nggak bakal ketemu. Selain itu harga saham grup Wira udah aku naikin juga. Sekarang udah kembali ke angka normal. Soal keluarga Satria, saham grup Satria sekarang lagi anjlok parah. Skandal grup Satria selanjutnya bakal aku bongkar satu persatu. Tebakanku sebelum gelap, harga saham grup Satria bakal jatuh ke titik yang nggak terbayangkan. Oke, makasih.
Kak Putu Hitam ngapain bilang makasih nggak usah canggung gitu? Oke, aku masih ada urusan. Nanti kita ngobrol lagi. Sudah beres harga saham grup Wira udah kembali normal. Skandal tentang Lina juga udah hilang semua. Sebaliknya saham grup Satria sekarang lagi anjlok parah. Kalian sudah kalah. Pura-pura angkat telepon terus bilang kami kalah, lucu banget. Bocah nggak usah pura-pura nggak ada gunanya ada, dan yang ambil alih, biarpun dewa turun tangan nggak ada harapan menang. Masa satu telepon bisa selesaiin masalah? Kau pikir kau siapa? Ini bukti kami menang dan dia udah kalah kan? Biar aku habisi dia. Hei, kalian nggak percaya omonganku. Apa kalian nggak bisa buka HP dan cek sendiri? Sekarang harga saham grup Wira sekarang kayak gimana, cek aja kan beres. Nggak perlu bocah selama ada. Dan kalian pasti kalah. Kau nyuruh cek HP cuma buat ngulur waktu aja saudara ketiga K45. Keparat kecil ini tadi udah mukulin kita semua. Ayo serang bareng hajar dia sampai mati. Bulina, kabar baik. Bursa saham kita udah stabil. Presdir Lina, saham kita sudah stabil, sekarang sudah di angka normal. Dan juga saham grup Satria mulai anjlok drastis. Coba lihat, ternyata benar saham grup Wira kita benar-benar sudah stabil. Maya, bagaimana caramu melakukannya? Aku juga nggak tahu. Tadi saat aku meneleponmu, Ren yang menjawab, dia bilang, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja, dan bilang, kau sedang tidur, mana mungkin aku percaya padanya. Teleponmu nggak bisa dihubungi, aku datang ke rumahmu. Saat turun dari mobil, aku sengaja mengecek saham, ternyata sudah kembali ke angka normal. Aku hampir nggak percaya dengan mataku sendiri. Aku mencubit diriku beberapa kali setelah sadar ini bukan mimpi, aku sungguh senang. Ini benar-benar keajaiban. Orang yang direkrut grup Satria adalah Dan Putra. Kukira kita pasti kalah. Apa? Dan Putra? Astaga, lalu bagaimana kita bisa menang kembali? Benar. Bagaimana kita bisa menang kembali? Presdir Lina, bukan Anda? Aku nggak melakukan apapun. Apa jangan-jangan Ren? Hei kalian, sebelumnya bicara dengan sangat yakin rela dipenggal kepalanya untuk kujadikan bola. Kenapa sekarang malah mau pergi? Pengecut. Caraku bertindak kalian pasti sudah paham. Kalau mau pergi, kalian pasti akan menderita. Bocah, tadi itu cuma sekadar candaan. Apa mungkin kau anggap serius? Candaan katamu? Di tangan nenek ini bahkan pisau sudah siap sedia kalau kami yang kalah. Menurutmu, apa dia akan anggap ini candaan dan akan melepasku? Siapa yang kau sebut nenek? Jangan banyak omong, uang penjualan saham serahkan semuanya padaku. Kalau enggak, aku akan langsung telepon rumah duka suruh mereka kemari ambil mayat kalian satu persatu. Hei bocah, jangan bicara menakutkan begitu. Zaman sekarang membunuh itu melanggar hukum. Jangan menakutiku pakai gituan. Ditukar nyawa kalian berempat, aku mati pun gak rugi. Anu Lina, kita ini kan keluarga, kau pasti nggak akan mengambil uang kami, benar kan? Ya benar sekali, Lina. Bibi 4 biasanya sangat baik padamu, kau juga harusnya. Aku nggak butuh uang kalian. Nah begitu dong, sudah kuduga Lina ini pastinya masih jadi anak yang menyayangi keluarganya. Lina, Paman 3 acungi jempol untukmu. Jangan senang dulu, aku memang nggak minta uang kalian. Tapi entah Ren mau atau enggak, itu bukan urusanku lagi. Pria itu gila, harta di asrama, bareng satpam, main kartu taruhan receh saja, dia sering curang. Semuanya kalian mau bayar pakai apa? Katakan, apa yang terjadi dengan saham? Apanya pasar saham kenapa? Jangan pura-pura bodoh. Saham grup Wira, kenapa tiba-tiba bisa naik kembali? Saham grup Wira ceritanya begini, sahamnya lelah turun, makanya harganya naik lagi. Mana mungkin aku percaya? Cepat katakan sebenarnya apa yang terjadi, benar? Jujurlah agar dimaafkan, berbohong akan dihukum. Baiklah, aku jujur.
Sebenarnya begini, suatu hari sedang turun hujan, aku nggak bawa payung. Lalu aku pergi ke toko beli payung. Saat membeli payung, aku menyadari di toko itu ternyata ada biskuit kesukaanku. Jadinya aku. Dan sekalian saja kau ceritakan orang tuamu masih pacaran dulu. Masih nggak mau jujur juga. Oke, aku akan jujur kukatakan ya, sangat sederhana. Aku kenal dengan peretas andal kejadian pada hari ini, aku minta tolong padanya. Sesederhana itu? Datar sekali. Bagaimana kalau aku ceritakan versi rumitnya? Hari itu saat berada di dalam toko, aku beli biskuit. Lalu aku menyadari hal lain. Sudah cukup cerita itu nggak perlu dibahas. Kau sungguh kenal dengan seorang peretas andal dan dia yang membereskannya. Benar, kalau enggak untuk apa aku memberitahu kalian dari awal untuk enggak panik. Kenapa aku rasa kau tampak begitu luar biasa? Bela dirimu sangat jago, bahkan kenal dengan peretas yang sehebat itu. Logikanya, orang sepertimu ini nggak sepantasnya jadi security. Betul, apapun yang kau lakukan gajinya lebih besar dibanding security. Kenapa malah datang melamar jadi security? Kalau membicarakan hal itu harus diceritakan dari awal lagi. Pada suatu hari sedang turun hujan di luar rumah. Aku nggak bawa payung. Tutup mulutmu. Sialan, wanita bernama Lina itu sebenarnya masih punya berapa banyak rahasia. Susah payah aku mengundang dan Putra kemari padahal kita hampir menang. Nggak disangka dia malah membalikkan keadaan. Sekarang gara-gara dia saham grup Satria anjlok drastis. Nilai pasar lenyap 10 miliar. Kalau begini terus jangankan teknologi chip yang nggak bisa didapatkan grup Satria kita, bahkan bisa bangkrut. Ayah dan Putra memberitahuku. Kekuatan asing yang membantu Lina dia adalah peretas kelas atas. Dan Putra nggak bisa menandinginya. Itu artinya, sampai saat ini kita nggak tahu siapa musuh kita. Bisa dibilang begitu. Sialan. Aku sudah kenal Lina sekian lama. Dia itu hanyalah gadis biasa. Sejak kapan dia jadi sehebat ini? Cepat! Cari cara sekarang juga grup Satria harus dipertahankan. Lina harus mati apapun caranya. Lina tetap harus mati. Rasa kesal ini nggak bisa aku pendam kalau kabarnya menyebar. Bahwa aku nggak bisa mengalahkan anak kemarin sore mau ditaruh di mana muka tuaku ini. Kalian nggak punya kesempatan lagi. Siapa itu? Ayah, sepertinya itu satpam kecil yang bersama Lina. Satria, masih ingat apa yang pernah aku bilang padamu waktu di perjamuan? Itu adalah kesempatan terakhirmu untuk tetap hidup. Kau satpam yang di samping Lina itu kan? Orang yang gagalkan rencanaku ternyata kau. Benar. Itu memang aku. Mau apa kau kemari? Pergi sana, keluargaku nggak menyambutmu. Rumah ini setelah lewat malam ini bukan milik kalian lagi. Dasar pecundang aku yang kau takutkan, dia kan cuma seorang satpam. Ayah bela dirinya sangat hebat. Terus apa hebatnya? Hei bocah, cepat katakan. Buat apa kau ke rumahku? Di ruangan KEP acara itu, aku sudah beritahu anakmu si Satria itu, kalau sampai ada hal seperti itu lagi, aku pasti akan membuatnya mati. Jadi hari ini aku datang penuhi janjiku. Soal pasar saham ini, Lina memang sudah menang. Menang atau kalah itu urusan kami. Membuat masalah atau enggak, itu masalah kalian bocah. Meskipun anakku bilang kemampuan bertarungmu hebat, tapi keluarga Satria bukan tempatmu untuk bertingkah, menyingkirlah sekarang juga. Baik, kalau aku sudah menghabisi kalian, aku akan pergi. Oke, kalau begitu mari buktikan siapa yang mati hari ini. Kakek kedua ini Anda. Kakek keduamu ini di keluarga Kusuma Ibu Kota telah mengabdi bertahun-tahun jadi petarung nomor 1 keluarga Kusuma. Sekarang kekuatannya telah naik tingkat hari ini di tangan kakek keduamu. Satpam Tengil ini sudah pasti mati. Dan kakek keduaku sejak awal pun telah capai tahap ahli semi-master. Karena kini dia telah naik tingkat itu. Artinya dia kini telah memegang rekor sah tingkat master. Jadi hari ini, walau dirimu sakti sekalipun tetap akan kubunuh di sini. Bocah, bisa mati di tangan master sepertiku. Itu sebuah kehormatan buatmu. Kalau ditambah kau, master yang mati di tanganku pas 18 orang.
Bocah nggak tahu diri, jangan besar mulut, matilah kau. Kau ternyata. Kau beraninya membunuh paman keduaku si Master. Kau lebih jago dari Master. Kakek kedua. Membunuhnya semudah membantai anjing. Kalian masih punya kartu as apa lagi? Keluarkan saja semuanya sekaligus. Dan aku mengakui kekalahanku, seluruh aset keluarga Satria akan kuserahkan semua padamu, dan aku jamin mulai sekarang nggak akan mengganggu Lina dengan tindakan apapun lagi. Hanya mohon biarkan aku dan putraku tetap hidup. Maaf, aku nggak bisa kabulkan permintaan ini. Ren, biarkan kami tetap hidup, nggak akan jadi ancaman bagimu. Apa itu belum cukup? Apa kau harus menghabisi kami? Coba kau tanya ayahmu. Apakah dia nggak akan jadi ancaman bagiku? Keluarga Kusuma di ibu kota pastinya ingin merampas teknologi chip itu dan menjadi dalang di balik semua ini kan? Kalau kubiarkan kalian hidup, kelak, kalian akan membawa keluarga Kusuma kembali untuk balas dendam kan? Gak kusangka kau begitu pintar. Akhirnya aku mengerti selama ini kenapa kami bisa kalah darimu. Baguslah kalau begitu, biar kalian mati tanpa penasaran. Ren, sebenarnya apa maumu agar mau mengampuni nyawa kami? Berisik. Ayah, kenapa ayah lakukan ini, ayah? Mau kabur? Kebetulan sekali. Tunggu orang Kusuma datang. Biar ku habisi sekaligus. Bos Lina mau kemana? Pulang. Baik. Bos Lina saham grup Satria anjlok sangat parah. Sudah berhasil dikuasai belum? Sudah berhasil, sekarang grup Wira sudah semakin besar. Semua saham grup Wira juga sepenuhnya ada di tanganku. Baguslah kalau begitu. Ren, Ada apa? aku lihat berita bahwa Res Satria tewas di vilanya sendiri. Vian Satria menghilang, apa kau yang melakukannya? Mana mungkin bunuh ayam saja aku nggak berani. Tapi kenapa aku merasa kau yang melakukannya? Nggak mungkin. Bos Lina, warga negara yang baik sepertiku mana mungkin lakukan hal begitu. Bibi sudah selesai masak, ayo kita makan. Oke. Oh iya, tolong tanda tangani ini. Apa ini? Surat pengalihan saham. Memberikanku saham grup Wira sebesar 35%? Krisis saham kali ini kau yang bantu aku mengatasinya. Uang dari pamanku yang kau ambil itu juga semuanya kau berikan padaku. Jadi 35% saham ini sudah seharusnya jadi milikmu. Ini nggak baik. Tanda tangani saja, aku ingin memberikannya. Oh, terima saja. Kau sangat murah hati. Apa kau menginginkan tubuhku? Tutup. Lina, biar aku kasih tahu. Uang nggak ada artinya bagiku. Kalau kau pakai cara ini untuk mendapatkan tubuhku, aku kasih tahu ya, aku benar-benar nggak bisa menolaknya. Shih. Siapa yang datang jam segini? Biar aku cek. Putih hitam, aku kangen banget sama kau. Kau ngapain kesini? Aku kangen sama kau, Kak Putih Hitam. Ayolah cium dulu. Jangan bercanda, ini bukan tempat yang boleh kau datangi, cepat pergi. Aku nggak mau pergi. Aku cuma khusus datang buat lihat wanita kayak apa sih yang bisa bikin Kak Putih Hitamku rela berkorban buat nolongin dia. Ren, siapa yang datang? Oh, ini yang namanya Lina. Emang beneran cantik ya. Gimana, udah didapetin belum? Jangan banyak tanya deh. Kayaknya kau agak payah deh, tunggu bentar nanti aku bantuin. Jangan macam-macam kau. Kau ini siapa?
Aku temannya Karen, mantan rekan kerjanya. Namaku Elang. Kalian rekan kerja? Benar sekali. Kalian lagi makan ya? Kebetulan aku belum makan nih, boleh nggak kalau aku ikutan makan? Nggak masalah kok, ayo makan aja. Karen temenin aku makan dikit dong. Bener tuh, aku juga belum terlalu kenal dia. Kau aja yang temenin dia makan, nanti dia malah canggung lagi makannya. Iya nih Karen, sini dong makan bareng aku. Ayo Karen, buka mulutnya. Aku nggak suka makan ini. Tapi kan dulu kau bilang selama aku yang nyuapin kau pasti doyan. Aku udah kenyang. Naik ke atas dulu ya. Kak Putu Hitam Lina lagi cemburu tuh. Dasar iblis kecil, kau sebenarnya mau apa sih? Aku lagi ngebantuin kau. Asalkan Lina cemburu, dia pasti akan bertindak kepadamu. Nanti, di saat itu tiba, kau bisa menaklukkannya. Fresh Dear Lina, aku baru saja menganggur dan nggak punya tempat tinggal. Apa aku boleh menginap di rumahmu semalam? Boleh. Terima kasih Karen, kalau gitu aku tidur di kamarmu aja ya. Tunggu dulu, Ren, kan cuma pengawalku. Wajar aja kalau dia punya pacar. Gak ada hubungannya sama aku kan? Bener juga, sama sekali bukan urusanku. Terus ngapain juga aku peduli? Tidur ah. Sialan, malah nggak bisa tidur. Kak Ren, aku lagi pengen makan apel nih. Cepet suapin aku satu dong, Kak Ren. Bahuku pegal banget. Cepet bantu pijatin aku sebentar dong. Ren, lampu kamarku rusak, tolong bantu aku periksa. Ren, lampu kamarku rusak, tolong bantu aku periksa. Lampu rusak ya? Biar ku periksa. Ini nggak rusak kok, baik-baik aja. Aku nggak tahu, pokoknya tadi nggak nyala. Fresh Dear, jangan-jangan kau cemburu ya? Ngapain aku cemburu? Kau itu pengawalku, kalau kau punya pacar bukannya wajar ya? Apa hubungannya denganku? Siapa bilang dia pacarku? Dia beneran cuma mantan rekan kerja. Dia emang suka iseng si pembuat onar. Aku cuma anggap dia adik. Nggak ada kaitan denganku. Ya udah, aku turun dulu. Sakit. Kenapa? Kakiku kepentok pintu. Kau ceroboh banget sih. Cepat baring di kasur. Kau ngapain? Lepaskan, cepat lepaskan aku. Jangan banyak gerak. Nanti kalau ku ambil kesempatan, jangan salahkan aku. Lain kali kalau jalan hati-hati, cari kaki terbentur kusen pintu itu sakit. Sudah coba lihat masih sakit enggak? Udah nggak sakit. Baguslah. Ya sudah, aku turun dulu. Ren, temani aku di sini boleh? Kalau malam ini kau tidur di bawah, aku nggak bakal bisa tidur semalaman. Kau beneran cemburu ya? Elang mana? Ya udah pergi. Udah pergi? Sifatnya memang begitu, datang dan pergi tanpa jejak, udah biarin aja dia. Siapa ini? Halo Presiden Wira, sekretaris kecilmu itu sekarang ada di tanganku. Kalau mau dia selamat kau dan pengawalmu itu segera datang ke Gunung Songtai. Halo, siapa ini kau? Ada apa yang terjadi? Maya diculik, mereka memintamu ikut pergi bersamaku ke Gunung Songtai menyelamatkannya. Kalau enggak, mereka akan bunuh Maya. Sepertinya ini perbuatan keluarga Kusuma. Keluarga Kusuma? Keluarga Kusuma di ibu kota Vian selama ini bawahan Kusuma.
Kali ini Vian dan Reis ingin merebut teknologi chipmu, sebenarnya bekerja untuk Kusuma. Tadi malam Vian kabur pakai helikopter, seharusnya minta bantuan Kusuma di ibu kota. Kejadian semalam benar-benar ulahmu. Jangan bahas itu dulu. Kita ke Gunung Sontai dulu. Bagaimanapun juga Maya adalah sekretarismu. Kita nggak bisa biarkan dia mati. Ren, bagaimana kalau kita cari bantuan keluarga Kusuma? Di ibu kotaku dengar di dalam keluarga mereka, ada pelindung khusus, mereka adalah petarung tingkat atas. Kabarnya Master di sana hanyalah pelindung biasa. Keluarga mereka punya sosok yang melampaui Master. Orang-orang itu hanyalah sundut bagiku. Ren, itu orang yang melampaui Master. Kalau kita gegabah ke sana, bisa-bisa kita hanya cari mati. Kita panggil bantuan gak hanya untuk menjamin keselamatan kita, tapi juga untuk memastikan Maya selamat. Kalau kita mau cari bantuan lawan kita melampaui Master, katakan, kita harus panggil siapa? Aku. Tenanglah, bagiku di atas Master pun hanya seperti sembuh. Berapapun akan kubunuh, ayo pergi cepat masuk ke mobil. Semakin lama kita menunda, Maya akan semakin bahaya. Pecundang. Kau dan putramu sama-sama pecundang. Hanya Lina dan satu pengawal saja nggak bisa kau urus. Malah kehilangan keluarga Satria. Setelah sekian lama, Yan, kau benar-benar sampah. Tuan Vian, saya memang enggak berguna. Saya telah mengecewakan harapan Anda. Maaf, saya minta maaf. Aku Vian Kusuma telah lama hidup di dunia ini. Keluarga seperti keluarga Satria, keluarga semacam ini, yang telah kudukung gak kurang dari 20. Sedangkan kau, Vian adalah yang paling payah. Nanti, setelah teknologi chip jatuh ke tanganku, kau pergilah menyusul dan temui putramu. Tuan Vian, tolong jangan bunuh saya. Saya masih belum mau mati. Asalkan Anda membiarkan saya hidup, apapun yang Anda minta, saya akan lakukan. Membiarkanmu hidup, Vian keluarga Satria, bernilai fantastis, tapi kau hancurkan begitu saja, lalu kau masih ingin hidup? Menurutmu, nyawamu ini seberapa berharga? Tuan Vian, dalam hal ini saya memang payah, tapi sebelum ini saya juga telah banyak membantu Anda bertahun-tahun ini. Tolong hargai juga jerih payah saya. Saya mohon pada Anda. Berisik. Mohon pertimbangkan usaha saya selama ini. Orang gak berguna masih berharap hidup. Benar-benar mimpi di siang bolong. Tuan Besar, ada orang datang dari bawah. Bagus. Sepertinya Lina dan pengawalnya sudah datang. Pengawal itu sudah membunuh seorang master tingkat tinggi. Kalian berdua adalah sosok di atas master nanti. Bunuh dia. Tapi ingat, jangan lengah. Baik, Tuan Besar. Lina hebat juga berani kemari. Masalah ini nggak ada kaitan dengan sekretarisku. Lepaskan dia. Itu nggak penting. Yang aku mau adalah teknologi chip. Serahkan teknologi chip itu kepadaku. Keluarga Wira harus tunduk pada keluarga Kusuma. Dan beri aku 50% saham. Maka kalian bertiga bisa selamat hari ini. Serakah sekali dirimu ambil teknologi chip masih ingin meminta 50% saham keluarga Wira. Apa bedanya dengan menyerahkan seluruh keluarga Wira kepadamu? Di hadapan keluarga Kusuma, kau nggak berhak bernegosiasi tunduk atau mati. Lepaskan guru sekretarisku, kalau enggak, meskipun kau membunuhku, teknologi chip enggak akan kau dapatkan. Jika aku mati, teknologi chip akan musnah bersamaku. Gadis kecil ingusan berani mengancamku. Entah sudah berapa lama hal ini nggak terjadi, Lina. Kau pasti mengandalkan pengawal di sisimu. Makanya kau sangat percaya diri, benar kan? Jika begitu, maka sekarang pengawal ini akan kuhabisi dan menghancurkan sandaranmu itu. Baru kita bisa bicara baik-baik. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Tuan Kusuma, kita bisa bicara baik-baik. Oh, sekarang mau bicara baik-baik? Keluarga Kusuma kalian, keluarga besar ibu kota, aku Lina jelas nggak sebanding dengan kalian. Tapi jika kalian memang ingin merampas teknologi chipku hal ini, pasti aku nggak setuju. Namun aku bisa sedikit mengalah. Sebenarnya nggak perlu. Jangan bicara dulu biar aku yang bicara.
Tuan Kusuma, kita ini pebisnis, tindakan perampasan begini itu ilegal. Aku yakin kau juga nggak mau melakukannya. Kalau begitu kita bicarakan kerjasamanya. Aku rasa tawaran dari rencana ini sudah jadi sikapku paling mengalah. Keluarga Kusuma bisa coba dipertimbangkan. Chipnya diproduksi oleh grup Wira. Keluarga Kusuma yang urus penjualan. Menjaga pasokan chipnya keuntungan. Kita bagi rata. Nggak perlu dipikir, rencanamu ini sama sekali nggak menarik. Yang aku butuhkan seluruh teknologi chipnya. Soal keluarga Wira, jika nggak mau beri 50% saham, maka harus serahkan seluruh sahamnya kepadaku. Maju kalian. Udah pengawal itu. Tuan Kusuma, aku ini sudah sangat mengalah. Kau mau apa lagi? Apa harus sampai membunuh? Gadis kecil, kau terlalu nggak patuh. Tuan Kusuma, tindakanmu ini termasuk perampokan, apa kau tahu? Hahaha. Memang kenapa? Asal bisa mendapatkan barang yang kuinginkan sekotor apapun prosesnya, siapa yang peduli? Sudahlah gadis kecil, cukup omong kosongnya, cepat bertindak. Tunggu dulu Tuan Kusuma, asalkan kau nggak bunuh Ren. Pastikan kami tetap hidup, teknologi chip bisa aku berikan padamu. Oh, gadis kecil, sepertinya hubunganmu dengan pengawalmu ini nggak biasa. Demi nyawanya rela menyerahkan teknologi chip seutuhnya padaku. Ketua Kusuma, aku juga nggak ingin banyak omong kosong denganmu. Grup Wira adalah milikku. Teknologi chip bisa kuberikan padamu. Asalkan kau biarkan kami tetap hidup. Aku pasti tepati janjiku. Setelah kembali nanti aku akan berikan salinan chip itu padamu. Ketua Kusuma, teknologi chip bisa mendatangkan keuntungan yang jauh lebih besar dari seluruh grup Wira. Kau mendapatkan teknologi chip, hal itu sudah cukup bagimu. Gadis kecil, kau nggak mengerti. Teknologi chip memang benar-benar bisa memberikan lebih dari 10 kali lipat nilai grup Wira. Grup Wira sebenarnya nggak ada artinya bagiku. Tapi kalian harus mati sampai ha. Jangan lupa, pengawal di sebelahmu itu telah membunuh seorang master. Kalau aku membiarkan kalian hidup, langkah selanjutnya, kalian pasti akan mencari peluang untuk membalas dendam padaku. Aku ini sangat benci potensi bahaya. Itu akan membuatku nggak bisa tidur nyenyak, mengerti? Kau! Serahkan padaku. Ren, Ketua Kusuma bilang kau membunuh seorang master. Tapi karena dia tahu kau sudah membunuhnya, orang yang dibawa kali ini pasti jauh lebih kuat dari master. Sebaiknya kau jangan. Tenang saja, kapan aku pernah mengecewakanmu? Ketua Kusuma banyak omong, membuang air ludah saja. Karena kau ingin aku mati, suruhlah anak buahmu untuk menyerangku. Bagus. Kau nggak sabar ingin mati ya? Akan kukabulkan keinginanmu sekarang. Tunggu sebentar. Bocah, memohon ampun di hadapanku nggak ada gunanya. Maksudku adalah kalian dua kakek tua majulah secara bersamaan. Satu persatu cuma buang waktu. Bocah, kau menarik juga. Baiklah, kalau begitu, kalian berdua maju sekalian. Sifat anak muda ini, aku cukup suka. Kalian nanti habisi dia dengan cepat, biar dia mati dengan tenang. Baik. Tuan Kusuma, teknologi chip untukmu, grup Wira juga untukmu, jangan bunuh Ren. Gadis kecil, dia sendiri yang cari mati, bukan urusanku. Ren, kau jangan. Tenang saja, nggak apa-apa. Serang dia. Anak muda, kau benar-benar hebat. Dua jagoanku ahli di atas tingkat master berhasil kau kalahkan. Sepertinya mereka kalah di tanganmu, itu wajar saja, kakek tua. Sekarang mau bilang apa lagi? Tempat yang kau pilih sebagai kuburanmu ini bagus juga. Sekarang bersiaplah untuk mati. Anak muda, kuakui kau lumayan hebat. Tapi kalau ingin membunuhku di sini, kau belum mampu melakukannya. Lihat ponselmu saat ini, seharusnya ada sebuah video dikirim ke ponselmu. Elang putih, elang terbang kakek tua. Ternyata kau telah mengikat mereka semua. Ren, julukan Putu Hitam anggota Pendopo Naga Terbang. Sudah 8 tahun bergabung di sana dan sangat berjasa di Pendopo Naga Terbang, baru saja pensiun beberapa waktu lalu. Bocah, informasi tentang dirimu nggak bisa dilacak orang lain, tapi aku masih bisa melacaknya. Apa yang kukatakan ini benar kan? Kakek tua, karena kau tahu mereka anggota naga terbang, harusnya kau tahu jika kau mengikat mereka apa konsekuensinya bagimu. Seluruh keluarga Kusuma pasti akan ikut binasa. Keluarga Kusuma binasa? Bocah, kau masih terlalu naif. Pendopo naga terbang memang hebat. Tapi bocah, kau harus paham satu hal. Kekuatan teknologi chip itu membuat orang yang mengincarnya sangat banyak. Dan di antaranya ada pihak yang jauh melampaui pendopo naga terbang. Dengan kehadiran mereka, pendopo naga terbang bukanlah apa-apa. Keluarga Kusuma tentu saja ada yang melindungi.
Beraninya kau bersekongkol dengan pihak asing. Itu namanya kerjasama bocah. Di dalam video itu, nyawa orang-orang itu sangatlah berharga. Kau pasti nggak ingin mereka mati, kan? Kalau begitu, maka kau langsung akhiri saja hidupmu sendiri. Jangan harap. Oh ya? Jadi kau ingin aku yang membunuh mereka? Karena kau bersekongkol dengan kelompok itu, teknologi chip makin nggak mungkin serahkan padamu. Sekarang juga aku akan membunuhmu. Bocah teknologi chip nggak penting berikan ke siapapun sama saja. Beberapa temanmu itu mereka semua adalah orang yang berbagi hidup dan mati denganmu. Terutama Dimas itu, dia pernah selamatkan nyawamu. Dan yang mewariskan semua kemampuan padamu. Dengan kata lain, dia sudah ibarat seperti ayahmu sendiri. Apa kau sungguh tega membiarkan dia mati? Jika memang begitu, itu artinya kau sudah kehilangan hati nurani. Kalau bukan karena Dimas, aku sudah mati 8 tahun lalu. Lalu ada Elang Putih dan lainnya. Mereka semua orang yang berbagi hidup dan mati denganku. Aku nggak tega biarkan mereka mati. Tapi Kusuma dan komplotan itu sekongkol. Chip itu kalau sampai mereka dapatkan chip itu nggak akan digunakan untuk kebaikan. Bahkan bisa membahayakan umat manusia. Sekarang, aku sungguh nggak bisa memilih. Ren, nggak peduli apapun keputusan yang kau buat. Aku akan mendukungmu. Tua bangka, aku akan membunuhmu sekarang juga. Sialan. Dimas dan yang lainnya, meskipun mereka ada di sini, mereka pasti akan membuat keputusan yang sama denganku. Teknologi chip sama sekali nggak boleh jatuh ke tangan orang jahat itu. Matilah kau. Ren, Aku nggak apa-apa. kau. Rupanya kau juga seorang petarung. Kapan aku pernah bilang kalau aku bukan petarung? Dua orang yang mati itu ahli bela diri di atas level master, kekuatannya pun masih di bawahku. Ren, apa kau baik-baik saja? Tenang saja, aku nggak apa-apa. Hari ini, aku harus membunuh kakek tua ini. Bagus, bocah. Bisa dihabisi oleh Vian Kusuma dengan tanganku sendiri. Hidupmu selama ini menjadi nggak sia-sia. Ren, Kekuatan kakek tua ini seimbang denganku. Tapi kakek tua ini sepertinya dari kelompok jahat itu telah mempelajari beberapa ilmu sesat. Serangannya sangat sulit ditebak, bahkan sangat curang, Lina. Selanjutnya aku akan terus melawannya. Cepat pergi bawa sekretaris. Pergi sejauh mungkin. Ren, aku... Dengarkan aku, kau harus pergi, jangan berhenti, kalau enggak aku bisa mati. Dan kalian juga mati. Pergi. Nggak ada satu pun yang bisa pergi. Hari ini kalian semua harus mati di sini. Ingatlah, saat aku duel dengan kakek tua ini, kau bawa sekretaris dan cepatlah pergi. Kekuatanku seimbang dengannya. Dia nggak akan mengejar kalian. Jika konsentrasinya terpecah, maka aku bisa mengalahkannya. Jika dia tetap fokus, setidaknya kalian bisa lari. Apa kau mengerti? Saat seperti ini, bukan waktunya untuk ragu-ragu. Kalian pergilah duluan. Aku juga belum tentu mati, kakek tua, matilah kau. Bocah, satu serangan ini akan mengirimmu ke alam baka. Cepat lari! Kakek tua, kau datang juga. Bocah nakal, kau masih hidup. Kakek tua. Kalian juga masih hidup.
Kekuatan jahat itu beberapa tahun lalu memang lebih hebat dari pendopo naga terbang, tapi pendopo naga terbang makin kuat tiap harinya. Mereka hanya bisa jadi pihak yang ditaklukkan oleh pendopo naga terbang. Kak Putu Hitam kami dan kakek tua sengaja mengalah membiarkan mereka mengikat kami demi memancing bos penjahat itu keluar dan menghancurkannya sekaligus. Kakek tua dia itu monster tua. Kekuatan jahat mereka nggak akan bisa mengalahkannya. Itu namanya kebaikan pasti menang. Anak baik, keputusanmu hari ini sangat tepat. Kakek tua ini ingin memujimu. Sekalipun kami benar-benar mati hari ini, kau nggak boleh demi kami membiarkan teknologi chip jatuh ke tangan penjahat. Hebat memang murid didikanku, nggak membuatku kecewa. Lihat siapa itu? Kau pasti Lina Wira bagus, memang cantik, pemberani dan tangguh. Bocah Ren ini seleranya bagus. Kakek tua ini istriku Cip Naga Agung, dia yang ciptakan, sangat hebat kan? Sangat hebat, bagus-bagus. Lina kelak teruslah kembangkan teknologi chip ini. Kakek tua ini dan pendopo naga terbang akan selalu mendukungmu. Nggak ada orang yang berani merebut chipmu lagi. Terima kasih. Kak Putu Hitam, hari ini kakak ipar demi kau hampir saja memberikan teknologi chip kepada orang lain. Kau terharu nggak? Di momen mengharukan ini, bukankah seharusnya kalian ciuman? Ciuman. Cium ya cium, istriku sendiri kenapa nggak boleh cium?